Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai zat murni dan perubahan fase di mata kuliah kimia fisika. Ini adalah perkuliahan ke-6 setelah kita kemarin mempelajari sistem, kemudian lingkungan, kemudian teori dasar termodinamika, dan yang terakhir kita juga sudah mempelajari hukum termodinamika pertama sistem tertutup. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan daring pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari ini ya, perkuliahan tentang zat murni dan perubahan fase. Apa saja yang akan kita pelajari? Mungkin ini juga bisa 2-3 pertemuan. Jadi yang pertama adalah tentang zat murni. Jadi sifat-sifat zat murni atau kalau kalian cari referensi lain dalam bahasa Inggris bisa disebut pure substance. Jadi pure itu kan murni, substance itu zat. Jadi zat murni itu adalah pure substance. Kemudian phase of pure substance, jadi fase zat murni, kemudian proses perubahan fase dari zat murni, kemudian nanti juga ada diagram sifat dari perubahan zat murni, kemudian juga ada beberapa diagram tentang PVT. PVT itu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di awal itu kan ada konsep dasar termo mengenai P itu tekanan, V itu volume, kemudian T itu temperatur. Kemudian ada tabel-tabel yang mengenai sifat yang perlu kita ketahui di kimia fisika ini. Kemudian ada gas ideal, kemudian faktor kompresabilitas, kemudian nanti yang selain itu ada equations of state. Apa itu? Nanti kita bahas pada pertemuan ini dan pertemuan yang akan datang. Yang pertama adalah zat murni atau pure substances. Jadi apa itu zat murni? Yaitu zat yang mempunyai komposisi kimia yang homogen dan tetap. Contohnya ada air, atau kalau kita tulis bisa H2O, ada nitrogen, helium, kemudian karbon dioksida atau CO2. Kemudian bisa juga berupa campuran 2 fase atau lebih zat murni dengan komposisi tetap. Contoh, air dalam bentuk campuran air dan uap. Kan dua-duanya H2O, tapi yang satunya dalam bentuk cair, yang satunya dalam bentuk gas atau uap. Kemudian campuran es dan air. Es itu padat, air itu ya cairan. Jadi bisa 2 fase yang berbeda. Atau berupa campuran beberapa elemen asal seragam, tidak ada fase yang berbeda dan komposisinya tetap. Contohnya udara. Jadi kan udara misalnya terdiri dari oksigen sama nitrogen, tapi ya dalam fase yang sama, gas gitu. Kemudian ada yang disebut juga sistem sederhana atau simple system. Dalam pembahasan ini kita meninjau sistem compressible sederhana. Jadi yang bisa dikompres apa maksudnya di sini adalah sistem compressible sederhana adalah sistem yang membahas fluida compressible dengan mengabaikan pengaruh dari medan magnetik dan medan elektrostatik bumi. Ingat, fluida adalah sesuatu zat yang bisa mengalir. Contohnya adalah zat cair, gas, maupun air. Tidak termasuk padat ya. Jadi fluida itu ya intinya yang bisa mengalir sesuai dengan tempatnya, bisa berkurang, bisa bertambah sedikit demi sedikit.
Contohnya di sini sistem kompresibel sederhana, yaitu volume bisa dikompres, kemudian fluida kompresibel ya tadi berarti cair atau gas atau air itu bisa dikompres. Selanjutnya ada state postulate. Jadi apa itu? Yaitu pada suatu sistem kompresibel sederhana yang tadi kita sudah bahas sebelumnya, untuk mendefinisikan suatu keadaan atau state. Jadi state itu keadaan ya. Diperlukan dua sifat intensif yang independen. Sifat intensif, kalian buka lagi materi yang awal tentang intensif dan ekstensif. Apa itu intensif? Bisa dibuka lagi. Kemudian, jika kita mengetahui dua sifat di antara PVT, yaitu pressure atau tekanan, V volume, kemudian T itu temperatur, maka kita dapat menentukan sifat ketiga. Kemudian hubungan P, V, dan T dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi masing-masing baik itu pressure pasti akan dipengaruhi oleh volume dan temperatur, kemudian volume dipengaruhi oleh pressure dan temperatur juga dipengaruhi oleh pressure dan volume. Jadi saling berhubungan satu sama yang lainnya. Kemudian equation of state menunjukkan hubungan antara sifat-sifat pada suatu keadaan zat. Jadi di dalam satu zat, sifat yang lain dan sifat satu dengan sifat yang lain itu saling berhubungan. Jadi disebut equation of state. Kemudian ada beberapa cara yang digunakan untuk melihat hubungan itu, bisa secara analitis. Kemudian secara analitis ini bisa menggunakan persamaan matematis. Jadi ada rumusnya, ada hitungannya. Kemudian bisa juga dengan tabel atau dengan diagram atau gambar grafik dan lain-lain.